Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, ada yang udah tahu pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa? Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang puasa. Siapa yang udah tahu apa itu puasa? Oke, puasa secara bahasa itu berasal dari kata saumu yang artinya menahan diri, seperti menahan diri dari makan, minum, terus menahan diri dari hawa nafsu, dan juga menahan diri dari berbicara yang kurang bermanfaat. Sedangkan secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, jadi hukum kita berpuasa atau ketentuan kita berpuasa itu sudah diatur di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian, di sini kita akan membahas tentang puasa wajib. Puasa wajib itu sebenarnya ada dua, yaitu puasa Ramadan dan puasa nazar. Sedangkan yang di sini kita itu akan membahas tentang puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Apa sih puasa Ramadan? Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam keempat. Puasa wajib ini diperintahkan pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hukumnya adalah fardu ain. Kemudian, ada yang udah tahu syarat wajibnya puasa, syarat sahnya puasa, dan rukunnya puasa? Oke, sekarang Ibu kasih tahu ya. Syarat wajib puasa yaitu yang pertama berakal. Jadi, orang gila itu tidak wajib berpuasa. Yang wajib berpuasa itu orang yang sudah berakal. Anak kecil pun belum wajib berpuasa karena akalnya belum sempurna. Kemudian baligh. Nah, itu tadi anak kecil itu belum wajib berpuasa karena belum baligh. Karena baligh itu untuk wanita normalnya biasanya itu 9 tahun. Kalau untuk laki-laki biasanya 15 tahun, 12, 11, atau 15 tahun gitu ya. Oke, kemudian ada syarat sahnya puasa. Yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz. Mumayyiz yaitu sudah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, seperti itu. Kemudian suci dari haid dan nifas. Orang yang haid itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi dia wajib mengqodhonya. Dan orang yang nifas, orang yang setelah melahirkan itu juga tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi diwajibkan untuk mengqodhonya di lain hari ketika dia sudah suci kembali. Oke, selanjutnya yaitu syarat sahnya puasa yaitu di dalam waktu yang diperbolehkan untuk puasa, yaitu mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian ada rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Siapa nih yang nggak tahu niat
puasa Ramadan? Ayo. Oke, kita lafalkan bersama-sama ya. Niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi selama terbit fajar sampai terbenamnya matahari itu kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum. Itu yang paling utama ya. Lebih baik lagi kita juga harus menahan diri dari berbicara yang kurang bermanfaat, terus melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat atau melakukan maksiat itu kita harus hindari. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum, itu sudah jelas. Yang kedua yaitu muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja misal kita gosok gigi, sengaja kita dalam-dalamkan tuh ketika kita gosok gigi dan akhirnya kan menimbulkan rasa mual. Nah, itu membatalkan puasa. Tetapi jika muntahnya tidak disengaja, mungkin karena sahurnya itu menggunakan kita sahur makan makanan yang kurang cocok dengan lambung kita dan nanti di waktu pukul 9 atau pukul 10 kita tiba-tiba mual, terus kita muntah-muntah ya. Tidak apa-apa ketika kondisi kita masih memungkinkan untuk melanjutkan puasa, lanjutkan. Ketika tidak ya tidak apa-apa, kita batalkan tapi kita ganti di hari lain. Oke, kemudian yang membatalkan puasa yang ketiga adalah jima, hubungan suami istri. Kemudian ada haid atau nifas bagi seorang perempuan. Kemudian gila atau sakit jiwa. Orang yang gila atau sakit jiwa itu membatalkan puasa. Kalau orang awalnya gila memang awalnya gila itu ya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi ketika awalnya itu sehat terus tiba-tiba di pertengahan hari itu gila atau sakit jiwa ya puasanya otomatis batal ya. Kemudian ada keluar mani karena sengaja, itu juga membatalkan puasa. Kemudian ada hal-hal yang disunahkan di dalam berpuasa, yaitu yang pertama berdoa ketika berpuasa, yang kedua memperbanyak sedekah, kita berbanyak sedekah tuh kepada orang-orang yang membutuhkan, itu adalah hal yang disunahkan dalam berpuasa. Kemudian sholat malam, qiyamul lail, itu sesuatu yang sangat mulia ya untuk kita. Kemudian juga ada tadarus Al-Quran, kita tadarus juga sangat dianjurkan ketika berpuasa. Kemudian ada beberapa orang yang diperbolehkan tidak berpuasa, yaitu yang pertama apabila orang yang berpuasa ketika puasa sakitnya akan tambah parah, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi di lain hari itu kita harus menggantinya, yaitu qadha puasa ya. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan jauh, orang musafir ya. Musafir itu boleh tidak berpuasa, tetapi ya tetap di lain hari itu wajib diganti atau diqadha. Kemudian orang tua yang sudah lemah itu juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi dia juga tidak diwajibkan untuk mengqadha karena bisa dibayar fidyah. Terus kemudian ada orang yang sedang hamil, orang yang menyusui itu diperbolehkan ya untuk tidak berpuasa. Tapi nanti ketika sudah selesai hamil, udah melahirkan, sudah tidak menyusui lagi, ya itu harus mengganti atau qadha puasanya. Ya, itu tadi adalah materi tentang puasa, yaitu ada tentang pengertiannya, ada syarat sahnya, ada rukunnya, ada hal-hal yang membatalkannya, hal-hal yang disunahkan, dan orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Oke, jadi teman-teman di sini semua kan sudah balik semua ya. Jadi kalian itu wajib berpuasa. Jangan sampai kita tidak berpuasa karena itu salah satu rukun Islam
kita. Jadi, teman-teman, itu ketika berpuasa, perbanyaklah melakukan kesunahan-kesunahan di dalam berpuasa agar kita mendapatkan pahala yang lebih gitu. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.